Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah selalu dan senantiasa kita mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, baik nikmat lahiriah berupa kesehatan maupun nikmat batiniah berupa tetapnya iman dan Islam. Dan cara terbaik untuk mensyukuri kenikmatan tersebut adalah memaksimalkannya, memfungsikannya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak kebaikan, dan pada saat yang sama juga berupaya sekuat tenaga untuk meninggalkan semua larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai makhluk Allah kita memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan di dunia ini, baik tanggung jawab sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Prinsip tanggung jawab ini dikonsepsikan oleh Al-Quran dengan istilah khalifah. Tanggung jawab sebagai khalifah tidak hanya ketika seseorang menjadi pemimpin, tetapi berlaku atas dasar kedudukannya sebagai manusia. Dalam sejarah penciptaannya, manusialah yang menyatakan diri bersedia mengemban amanah pengelolaan bumi ini ketika makhluk Allah yang lain tidak sanggup menerimanya. Oleh karena itu, tugas kekhalifahan berhubungan dengan sikap amanah sebagai dasar pelaksanaannya. Kesanggupan manusia memikul tanggung jawab sebagai khalifah tentu memiliki dasar kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Manusia diberikan potensi berupa akal pikiran, hati dan nafsu yang dapat digunakan untuk membentuk akhlak dan pengetahuan. Di dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sungguh kami telah muliakan keturunan Adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai peranan penting yang dijalankan sampai akhir zaman, dan peranan penting ini pun sebagai bagian dari fungsi manusia sebagai khalifah. Yang pertama adalah fungsi al-imarah, yakni memakmurkan bumi berupa pembangunan materi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan Allah di muka bumi ini sesuai dengan ketentuannya. Memakmurkan berarti pengelolaan tersebut harus bertujuan mewujudkan kesejahteraan bagi manusia yang berdasarkan keadilan.
Fungsi yang kedua adalah fungsi ar-ri'ayah, yaitu memelihara bumi. Fungsi ini berkaitan dengan pelaksanaan fungsi memakmurkan. Bumi ini bukanlah milik manusia, tetapi amanah Allah yang harus dipelihara agar dapat dinikmati oleh seluruh generasi manusia hingga hari akhir. Manusia tidak boleh membuat kerusakan di bumi karena itu artinya menyalahi fungsi kekhalifahannya. Manusia yang membuat kerusakan adalah manusia yang tidak amanah dan harus bertanggung jawab atas perilakunya baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, sebagai makhluk individu kita akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan termasuk juga ucapan kita. Prinsipnya adalah pertanggungjawaban pribadi. Siapa berbuat maka dia harus bertanggung jawab. Prinsip ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lampau. Bagi mereka apa yang telah mereka perbuat dan bagi kalian apa yang telah kalian lakukan. Dan kalian tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari apapun yang mereka lakukan. Ayat ini mendidik kita tentang dua hal. Yang pertama, kita harus selalu berhati-hati dan memperhitungkan segala resiko sebelum kita melakukan sesuatu. Dalam melakukan perbuatan tidak boleh hanya mengandalkan akal kita, tetapi harus melibatkan hati. Hati harus kita jadikan sebagai filter atas semua perilaku kita. Perbuatan yang kita lakukan tidak hanya harus benar, tetapi juga harus baik dan bermanfaat bagi sesama. Yang kedua, kita tidak boleh menyalahkan pihak lain atas apa yang menimpa diri kita, atau menyalahkan keadaan sebagai kambing hitam atas penderitaan yang kita alami. Allah memberikan isyarat hal ini sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Fatir ayat 18. Wala taziru waziratun wisra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'un walau kana dza qurba. Dan tidaklah seorang pendosa memikul dosa orang lain. Jikapun orang yang dosanya banyak itu memanggil-manggil orang lain untuk memikul dosa-dosanya, maka ia tidak akan dapat memikul dosa orang tersebut sedikit pun, meskipun orang tersebut adalah kerabatnya. Cara cerdas ketika kita mendapatkan suatu keadaan yang tidak kita inginkan adalah melakukan evaluasi atau muhasabah. Apa yang menimpa kita hari ini sebenarnya adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin. Inilah hisab Allah ketika kita masih di dunia. Sehingga ketika kita menderita atau mengalami masalah, harusnya kita syukuri karena itu pertanda bahwa Allah sedang meluruskan jalan kehidupan kita. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di samping sebagai makhluk individu, kita semua adalah makhluk sosial. Kita memiliki tanggung jawab sosial untuk membangun lingkungan kita dengan baik dan bekerja sama dengan orang lain. Prinsip tanggung jawab ini merupakan perwujudan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana firman Allah di dalam surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kita tidak boleh tinggal diam terhadap keadaan lingkungan kita, karena apa yang menimpa lingkungan sekitar kita juga akan menimpa diri kita. Seperti musibah banjir misalnya, meskipun kita tidak melakukan kerusakan alam, tetapi banjir yang melanda lingkungan kita juga berdampak pada diri kita. Setiap muslim memiliki tugas mewujudkan kesejahteraan di lingkungannya. Caranya adalah dengan memahami bahwa semua ibadah dalam Islam memiliki fungsi sosial sehingga kita pun harus memaksimalkannya. Salat bukan hanya ibadah pribadi kita kepada Allah semata,
tetapi sholat harus mampu menjauhkan kita dari perilaku keji dan mungkar yang merugikan masyarakat. Puasa bukan hanya sekedar mengendalikan nafsu pribadi kita, tetapi memiliki tujuan untuk membangun kepedulian sosial. Demikian juga zakat bukan sekedar untuk mensucikan harta yang kita miliki, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Haji pun demikian, bukan sekedar untuk berziarah ke Ka'bah, tetapi haji mabrur harus menjadikan para haji dan hajjah memiliki peningkatan amal soleh dan kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di lingkungannya. Oleh karena itu, dengan menekankan dua aspek dalam setiap ibadah kita, maka sejatinya kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai khalifah, baik sebagai makhluk individu yang selalu taat kepada Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang selalu berkhidmah kepada sesama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua sehingga kita mampu menjalankan fungsi kemanusiaan kita dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa nahnu lahu mukhlisun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nahnu lahu tabi'un. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah fis sirri wal 'alan. Fattaqullaha wa ati'uhu la'allakum tuflihun. Wa'alamu ayyuhal mu'minun anna Allah salla ala nabiyhi qadima wa bada binafsihi ta'alima. Wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.